aku agak sedikit oleng nih. Niat hati ingin produktif, tapi apa daya, produktif itu benar-benar struggle banget. Aku bangun pagi tapi harus dihadapkan dengan setumpuk cucian piring yang menunggu dari tadi malam. Seharusnya ini cucian piring tuh udah beres dari semalam, cuman karena aku masih struggle, jadi aku tinggalkan. Pernah nggak sih kamu mengatur waktu sedemikian rupa untuk menjadi produktif, tapi pada akhirnya ada aja beberapa pekerjaan yang nggak bisa kamu tangani. Misalnya kamu udah bikin to-do list untuk hari ini, ada 5 pekerjaan yang harus kamu lakukan, tapi kamu cuman bisa menyelesaikan 3 pekerjaan, 2 lagi tuh nggak sempet kamu kerjain. Kalau kayak gini tuh kok ya rasanya ngerasa gagal ya jadi produktif, terus jadi merasa males deh, ngerasa nggak termotivasi, nggak semangat, ya karena ngerasa gagal aja. Padahal merubah kebiasaan menjadi produktif itu beneran nggak mudah, butuh proses di dalamnya, nggak instan. Apalagi kalau kamu terbiasa nggak gerak terlalu banyak alias nyantai, terus pengen jadi orang yang super sibuk atau produktif gitu. Wah, kalau itu sih kamu butuh yang namanya latihan, karena menjadi produktif itu butuh proses, nggak bisa langsung sehari 2 hari kita menjadi produktif. Jadi kalau kamu punya 5 tugas tapi kamu sudah berhasil menyelesaikan 3 tugas, 2 tugas lagi belum terselesaikan, jangan berkecil hati. Justru kamu harus berterima kasih sama dirimu sendiri karena sudah bisa menyelesaikan 3 tugas hari ini. Gak apa-apa kok, 2 tugas lagi bisa kita kerjain besok. Dan besok janji sama diri sendiri, kita harus bisa lebih baik dari hari ini. Pernah lihat kan tulisan-tulisan di sosial media, rencana sama realistis itu berbeda jauh. Kalau rencana itu mulus, dan kalau realistis itu belok-belok ruwet kemana-mana. Ya seperti itulah kehidupan kita. Hari ini seharusnya anak-anak sudah mulai masuk sekolah hari pertama. Aku udah susun rencana dari mulai kemarin untuk menghadapi hari ini, tapi kenyataannya hari ini anak-anak nggak sekolah karena ternyata mereka terserang flu. Jadi akhirnya aku suruh mereka untuk istirahat dulu sambil minum obat. Ya kita memang nggak pernah tahu hari esok itu seperti apa yang akan terjadi. Kita hanya berencana, Tuhanlah yang menentukan. Tapi aku tetap membuat rencana untuk hari esok supaya aku bisa menghadapi hari esok itu dengan penuh semangat. Aku pernah membuat strategi bagaimana cara aku supaya bisa produktif dari pagi hingga malam. Dan sekarang aku butuh strategi itu lagi. Karena dulu strategi itu tuh ngaruh di aku dan aku bisa lebih produktif di hari esoknya. Pertama, yang pasti aku harus bangun lebih pagi. Karena kalau ingin produktif, bangunlah lebih pagi. Jangan bangun siang, karena kalau bangun agak siang, kamu akan terburu-buru. Jadi kamu akan merasa stres hingga akhirnya satu hari itu pun kamu gak akan bisa produktif. Enaknya bangun pagi itu kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan lebih cepat. Jadi sebelum anak-anak bangun itu kerjaan rumah udah pada beres. Apalagi kerjaan beres-beres rumah ya, gak enak kalau anak-anak tuh udah pada bangun. Baru juga satu bagian diberesin, bagian yang lain udah berantakan lagi. Dan bagi aku, mood aku itu udah langsung anjlok kalau aku udah selesai beres-beres tapi nggak bisa menikmati rumah yang rapih dan bersih hasil beres-beres yang aku lakukan. Walaupun cuma sebentar nih aku menikmatinya, tapi itu cukup menjadi mood booster aku. Dan hal tersebut adalah upaya aku untuk mempertahankan motivasi untukku menjadi produktif. Sebenarnya ya, antara motivasi dan produktif itu ada hubungan timbal balik gitu. Kalau kita pengen produktif, kita kan butuh banget yang namanya motivasi kan. Kalau motivasi kita tetap terjaga, otomatis kita akan tetap produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita produktif, pastilah kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita melihat hasil dari produktivitas kita hari ini, otomatis motivasi kita itu akan lebih meningkat lagi. Kalau motivasi kita meningkat, otomatis produktivitas kita juga meningkat. Gitu aja terus. Untuk menjadi lebih produktif, kita perlu yang namanya membuat to-do list. Tapi aku saranin nih, untuk pemula, jangan cuma buat to-do list aja. Seriusan deh, membuat to-do list doang itu nggak bakalan ngaruh, kamu nggak akan bisa lebih produktif. Jadi supaya to-do list itu berpengaruh terhadap hidupmu, buatlah to-do list beserta dengan jamnya. Misalnya hari ini kamu ada 2 to-do list. To-do list yang pertama adalah membersihkan kamar mandi. To-do list yang kedua adalah membersihkan kolong tempat tidur.
Jam berapa kamu akan membersihkan kamar mandi dan jam berapa kamu akan membersihkan kolong tempat tidur. Tulis itu semua di kertas to-do list kamu. Karena saat jamnya sudah tiba untuk mengerjakan satu to-do list, kamu gak akan bisa punya alasan lain untuk mengelaknya. Untuk bisa mempertahankan produktivitas kita di siang hari, jangan lupakan untuk istirahat. Ingat, badan kita itu bukan mesin, bukan robot yang bisa bekerja terus-terusan selama 24 jam. Istirahat membantu kita untuk memulihkan energi kita sehingga kita bisa menjadi lebih segar kembali. Istirahat itu banyak banget tipenya ya, nggak cuman tidur doang. Jadi kamu bisa pilih istirahat macam apa yang kamu butuhkan saat ini. Jadi inget ya, kalau mau kamu tetap produktif sepanjang hari, jangan pernah lupakan untuk istirahat. Kalau mau scroll sosial media juga boleh, tapi jangan keterusan. Lebih baik kamu set alarm selama kamu scroll sosial media. Ketika alarm berbunyi, kita bisa lebih mudah untuk menutup sosial media yang sedang kita lihat. Itulah kekuatan dari otak kita. Karena kalau kita aware terhadap aktivitas yang sedang kita lakukan, kita bisa lebih mudah untuk mengontrol diri kita sendiri. Pasti pernah dong mendengar kata-kata mindfulness. Kita harus hidup pada saat ini. Kita harus menikmati apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dengan begitu kita jadi nggak mudah stres karena kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang akan terjadi nanti. Karena sejatinya apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Jadi kita nggak perlu terlalu mencemaskan masa depan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pekerjaan kita saat ini dengan sebaik-baiknya. Hindari juga multitasking ya. Untuk beberapa pekerjaan multitasking itu memang bagus, tapi di sisi lain melakukan dua pekerjaan atau lebih di satu waktu itu bisa membuat otak kita itu terbagi-bagi. Nantinya hasil yang kita harapkan itu nggak bakalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadinya kita nggak termotivasi lagi nih, produktivitas kita akan menurun. Selalu diingat ya, antara motivasi dan produktivitas itu ada hubungan timbal balik. Untuk menghindari multitasking, ada baiknya kita bikin schedule harian. Nah, siapa nih yang belum nonton video aku sebelumnya? Cepetan nonton deh. Di situ aku pernah membahas tentang schedule harian ini. Selain schedule harian, aku juga punya jadwal untuk beres-beres rumah. Coba deh kalian tonton dulu video aku yang sebelumnya ya, untuk bisa menjadi lebih produktif. Intinya sih, kalau semua pekerjaan sudah ada waktunya, kita tinggal ngikutin aja. Kita tinggal ngerjain tugas kita itu sesuai dengan jam yang sudah kita atur. Jadi nggak akan ada kepikiran ketika kita lagi nyuci piring, malah sibuk mikirin pekerjaan yang itu belum beres, pekerjaan yang ono juga belum. Aduh, mana waktunya udah makin deket lagi. Stres deh aku. Terus gimana nih kalau schedule harian udah dibikin, jadwal tugas udah dibikin, to-do list juga udah, tapi tetap aja nggak bisa ngerjain itu semua dengan baik. Ya kalau itu sih tergantung lagi dari niat kita. Kalau niatnya udah ada tapi masih males juga buat jadi produktif, berarti tinggal gimana caranya kita untuk memaksa diri kita supaya mau bergerak. Karena jujur sih ya, ini yang aku rasakan ketika aku mau memulai sesuatu, itu rasanya berat banget, males gitu loh untuk memulainya. Apalagi kalau badan kita itu nggak terbiasa untuk bergerak. Duh, mau diajak gerak itu rasanya berat banget. Tapi nih ya, begitu aku udah melakukan suatu pekerjaan, ya biasa-biasa aja tuh, nggak terlalu berat juga. Dan bayangan kita yang misalnya kita udah ngebayangin bakal capek ngerjain tugas itu, pas udah dilakukan nggak terlalu capek juga, biasa aja. Itu tandanya kita harus lebih memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu, jangan terlalu dimanja. Nanti kalau kita udah mulai terbiasa, badan kita juga bakalan otomatis gerak kok, nggak sesusahnya seperti sekarang. Nah, ini mungkin upaya terakhir nih untuk aku bisa menjaga produktivitas aku hari esok, yaitu mempersiapkan diri pada malam hari. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan untuk hari esok. Jangan sampai ada PR, supaya besok ketika bangun kita mulai lagi dari nol, gak ada tanggungan kerjaan yang kemarin-kemarin. Nah, mungkin itu dia strategi aku untuk bisa menjadi produktif. Bisa kalian coba ya. Nanti kasih tahu aku strategi mana yang paling berhasil di kalian. Oke, see you.